Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Baik, perkenalkan nama saya Junaidi, cabang Jayapura, NRP 831070002. Oke, saat ini atau hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara prosedur untuk RNI arm cylinder pada PCS. Oke, sebelum kita lakukan pekerjaan RNI cylinder, yang pertama kita lakukan adalah mempersiapkan tools dan penunjang lainnya. Jadi siapkan boxnya, hammernya, lifting beltnya, shock manualnya, part booknya, terus GE4A bila tersedia, dan bila tidak tersedia maka kita membuat forum GKE-nya saja. Tapi kalau misalnya GKE-nya forumnya tidak ada, maka cukup shock manual. Cuman GKE ini akan kita gunakan untuk sebagai catatan nanti setelah melakukan pekerjaan, bahwa pekerjaan itu kita lakukan sesuai standar. Oke. Setelah menyiapkan tools-tools tersebut, kita menuju ke unitnya. Nah, ini adalah unitnya, akan kita jelaskan pada PC210. Oke. Sebelum melakukan pekerjaan tersebut, maka seperti biasa unit akan kita parkir di tempat yang rata dan aman. Kemudian kita pasang tagging bahwa untuk tidak mengoperasikan. Kemudian kita sekalian mencabut baterai. Artinya kita cabut, kemudian kita mulai pekerjaan. Jadi setelah itu semua dicabut, sebelum itu semua kita koordinasi dengan teman-teman kita yang kita lakukan pekerjaan, baik alat angkatnya, partnernya, helpernya. Kita harus berkoordinasi terlebih dahulu, terlebih karena pekerjaan ini akan dilakukan pekerjaan angkat mengangkat dan potensi menimbulkan bahaya jatuh dan lain sebagainya. Oke, setelah ini diparkir di tempat yang rata, kita selanjutnya merilis pressure dari tangki hidrolik. Sana tangki hidrolik, kita rilis pressurnya agar tidak terlalu bertekanan. Dia punya hidroliknya. Kemudian setelah kita rilis tangkinya, kita siapkan tampungan, lalu kita membuka daripada itu hose-nya. Hose di atas kita buka, hose yang ininya di atas semua ya. Kalau arm di atas semua ya. Dari situ kita buka. Setelah kita buka, kita tampungnya, sudah tampung, baru kita pasang plug di hose yang sudah dibuka supaya tidak tercecer. Oke, setelah hose-nya dibuka, kita siapkan untuk membuka pin-pinnya. Nah, di sini ada lock pinnya. Lock pinnya kita buka. Di atas juga kita buka lock pinnya. Setelah lock pin terbuka, sebelum coba kita posisikan alat kayak gini ya. Jadi alatnya kayak begini ya, posisinya diparkir seperti ini. Karena untuk menghindari terlalu tinggi nanti bisa berbahaya. Jadi alatnya kita posisi. Jadi setelah lock pinnya kita buka, kita pasang lifting belt. Mengikat di bagian depan sini sampai bagian belakang. Kemudian disiapkan alat angkat, standby alat angkat. Kemudian setelah alat angkat siap, kita perhatikan ini yang harus diperhatikan, ini sim-sim yang di sini. Ini simnya diperhatikan. Di sini misalnya ada 3, sini ada 2. Nah, itu kita harus perhatikan dengan baik, jangan sampai dia tertukar. Karena apabila dia tertukar, ini jadi agak tidak terlalu center, karena ini kan center antara ini dan sana. Jadi kalau di atas itu ada 2, tertukar di sebelah sini 3 dan di sini tertukar juga, maka dia kayak tidak begitu lurus posisinya. Jadi kita harus luruskan supaya kondisinya lebih bagus untuk menghindari keausan yang lebih banyak. Oke, setelah itu diikat, kemudian kita memukul pinnya dipukul keluar, terus di atas juga keluar, baru kita angkat dan simpan di tempat yang akan kita kerjakan. Oke, setelah kita simpan di tempat yang akan kita kerjakan itu, kita selanjutnya jangan lupa memasang plug yang tempat tadi. Kemudian setelah itu di bagian yang kita akan kerjakan ini, seperti sini kayak bekas-bekas grease-nya itu, kita bersihkan untuk mempermudah proses pemasangan. Jadi kalau tempat kita kerja itu bersih, maka kita juga akan nyaman untuk bekerja. Jadi menghindari ceceran oli supaya kita tidak terpleset pada saat melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian setelah itu kita simpan dan setelah di overhaul, maka kita akan prepare untuk melakukan pemasangan dari silinder ini.
Setelah itu siap pemasangan, kita sudah siapkan silindernya, posisinya juga alat angkat, koordinasi kita siapkan. Kemudian kita melakukan pengangkatan, ikat bawah, ikat bagi lifting belt. Nah, setelah diikat kita langsung mengangkat dengan alat angkat, baik itu kren duduk atau kren jalan atau dengan alat angkat yang lain. Kita sudah siapkan semua. Jadi kita harus terus berhati-hati karena barang berat yang kita angkat jangan sampai ada yang terjepit, terluka atau kejatuhan. Jadi kita harus terus berhati-hati. Ya, setelah diangkat dan diposisikan, kita yang pertama dipasang itu pin yang di bagian belakang sana. Pin bagian belakang. Setelah dipasang pin yang bagian belakang, setelah diposisikan sudah pas, terus di SIM-nya juga sudah dipasang sesuai, maka kita pasang pinnya. Sudah dipasang, baru kita lock. Setelah di lock, kita akan lakukan itu pemasangan dari hose-hose-nya. Hose-nya kita pasang kembali. Kenapa hose-nya kita pasang kembali? Karena untuk memudahkan pada saat untuk memasang silinder loop ini. Karena kalau hose-nya tidak dipasang, unit tidak bisa digerakkan. Ini seringkali ditarik kelewatan dan didorong kelewatan. Jadi kita harus pasang hose-nya. Lalu setelah hose-nya dipasang, kita nyalakan unitnya, pasang akinya, kita nyalakan unitnya. Perlahan kita gerakkan silindernya ke arah depan. Kita gerakkan perlahan ke arah depan sampai posisi di sini juga. Dia posisinya di sini sudah pas. Lalu kita sesuaikan, lalu dia kebut. Setelah masuk, kita lock, pasang semua. Lalu kita lakukan greasing. Nah, di sini ada nippernya. Jadi setelah dipasang sini semua, pasang masuk sini nipper, kita grease dulu. Jadi sampai di sini grease-nya keluar sedikit. Jadi sudah ketahuan kalau di dalam sudah penuh grease. Ya. Dan di sana juga sama, kita lakukan grease supaya kondisi kerjanya nanti tidak noise, tidak bunyi-bunyi, dan gesekan kausan-kausan bisa dikurangi. Oke, setelah semua terpasang, maka kita memulai untuk bleeding, membuang angin dari silinder ini. Jadi dengan cara kita gerakkan alatnya, kemudian kita gerakkan arumnya maju mundur 5 kali. Kita gerakkan sesuai manual sampai terasa sudah tidak ada angin di dalam. Lalu kita lakukan pengukuran di time-nya pergerakan antara arm in dan arm out. Jadi arm diposisikan di ujung, terus digerakkan handle full throttle, mode power, kita gerakkan full ke belakang. Berapa waktu yang dibutuhkan sampai posisi armnya mentok ke arm in. Jadi setelah mentok ke arm in, sebelum itu kita gunakan stopwatch. Jadi setelah kita gerakkan, nyalakan stopwatch, dan setelah mentok kita matikan stopwatchnya. Jadi kita lihat ada berapa detik yang digunakan, waktu yang digunakan arm untuk arm out ke arm in. Begitu juga sebaliknya, arm out juga begitu. Kita ukur, dan setelah semua sesuai standar shop manual, maka kita melihat sekeliling alat di bekas-bekas pekerjaan kita apa ada kebocoran oli atau tidak, atau ada hal-hal yang mengganggu yang lain atau tidak. Dan kalau itu sudah tidak ada, maka alat kita operasikan seperti biasa dan kita monitoring. Kita monitoring 1 atau 2 jam. Apabila sudah tidak ada kendala, maka alat itu sudah bisa dioperasikan, tes performance untuk dioperasikan untuk produksi. Kemudian apabila ada kendala, entah hose-nya bocor atau mungkin terjadi kebocoran di seal yang bekas yang di overhaul tadi, maka itu kita laporkan kembali untuk dilakukan pengecekan ulang. Kalau sudah dilakukan pengecekan, diperbaiki dan sudah tidak ada masalah, maka alat sudah bisa dipakai kembali untuk berproduksi kembali. Oke, baik, itulah yang saya sampaikan untuk prosedur RNI arm cylinder PCS. Jadi kalau ada kekurangan nanti bisa dibahas dengan tim sertifikasi tentang kekurangan saya apa, dan nanti semoga bisa mendapat hasil yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.